Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pagi hari ini tertulis di Amsal 10 ayat 7. Begini firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati untuk memahami nats ini, supaya kita tidak terjerumus kepada skeptisisme. Bahwasanya ketika orang salah memahami nats ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bekerja. Toh, Tuhan akan membuat kaya pada waktunya. Nah sekarang, waktu Tuhan telah berikan kepada manusia. Nah sekarang tugas kita adalah, apakah kita akan menjawab waktu itu? Dan akan mendapati kita di masa depan telah menyelesaikan tantangan itu. Karena ketika kita menyadari bahwasanya, di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan bahwa janganlah engkau khawatir akan hari esok, sebab hari esok juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Tentu, ketika kita memikirkan itu dan ketika kita menyadari apa yang disampaikan dalam hal ini, apa yang kamu kerjakan hari ini ternyata berpengaruh untuk masa depan. Dan itu mengapa kita harus menyelesaikan apa yang boleh kita selesaikan pada hari ini, tanpa harus menunggu hari esok. Mengapa banyak orang semakin banyak beban pikirannya? Karena ketika ia bisa menyelesaikan itu pada saat ini, ia tidak selesaikan. Padahal itu adalah hal yang mudah. Akibatnya ketika hal itu telah menumpuk, banyak hal yang tidak bisa ia selesaikan. Memahami tentang pengertian berkat dalam hal ini, mengapa Tuhanlah yang menjadikan kita kaya? Hal ini secara otomatis dapat memberikan kita cara berpikir yang jernih. Ternyata masing-masing manusia itu Tuhan berikan daya untuk berpikir dan berkarya. Masing-masing kita punya anugerah yang berbeda yang Tuhan beri, dan itu cukup untuk hidup kita. Artinya masing-masing kita punya talenta, punya kreativitas yang berbeda. Tidak semua kita memiliki talenta yang sama. Dan ternyata lihat, orang-orang yang punya talenta yang luar biasa, ternyata mereka sungguh berbahagia jika mereka menggali potensi itu dan mereka dapat mengaplikasikan apa yang ada pada mereka dan mereka kembangkan. Dan salah satu yang sangat fantastis belakangan, bukan hanya belakangan ini, sejak dulu adalah orang-orang yang punya talenta ketika ia bermain bola. Lihat orang-orang yang terkenal tersebut. Padahal ketika kita melihat mereka di masa lalu, mereka hanya orang biasa seperti kita. Dan sekarang pun mereka adalah orang biasa. Tetapi pencapaian mereka berbeda dengan kita. Ternyata di balik itu ada kerja keras. Mereka mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka mengembangkan itu sehingga mereka dapat menikmatinya. Celakanya adalah, kita ini adalah orang yang sangat besar cemburunya. Dan orang yang cemburu itu ternyata lebih banyak diliputi ketamakan. Mengapa tamak? Kita tidak mau bekerja tetapi kita ingin kaya. Itu juga adalah sesuatu hal yang keliru. Tetapi lihat, susah payah tidak akan menambahinya. Mengapa demikian? Dan ini pernah dinyatakan oleh seorang yang terkenal, bahwasanya orang yang terlahir tidak terhormat ternyata berpengaruh di masa depannya. Sebab ada orang yang ketika ia mempergunakan cara seperti yang ada di Eropa sana, menggunakan metode lotre, ia membeli lotre dan ternyata mendapatkan hasil dari lotre itu sangat besar. Hanya dalam hitungan beberapa bulan, ia selesai. Tidak ada yang ia simpan dan dapat ia kembangkan. Mengapa demikian? Karena ternyata ada pada dirinya. Suatu kesalahan ada pada dirinya. Meskipun ia punya banyak uang, dia bukan pengelola yang baik. Itu mengapa banyak orang yang semakin susah ketika ia mendapatkan sesuatu hal yang instan. Ketika kita belajar dari Raja Salomo, ternyata ini menjadi bagian dari hikmat
yang dalam prinsip umum perlu kita pikirkan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah yang kaya. Dan Tuhan menyatakan itu kepada kita pada saat ini bukan sebagai teologi sukses. Seolah-olah jika Tuhan itu kaya, maka kita otomatis harus kaya. Tidak demikian. Karena pernah seorang kaya berkata demikian, jika aku mati, tidak akan kuberikan sepeser pun kekayaanku kepada anak-anakku. Biarlah mereka mengusahakan kepada diri mereka sendiri. Sebab mental telah kuberikan kepada mereka untuk berpikir dan bertindak, maka itu telah cukup bagi mereka. Sehingga jika mereka berusaha untuk mereka, maka mereka tidak akan menjadi pribadi yang cengeng. Mengapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang sangat cengeng dalam hidupnya? Karena mereka hanya berpangku tangan dan mengharapkan bahwa berkat itu, kekayaan itu akan jatuh seperti jatuhnya air hujan. Padahal kita menyadari hujan sendiri punya proses sehingga ia bisa turun dari langit. Tuhan menyatakan itu dalam hukum alam. Mengapa kita ini sering sekali mendukakan hati Tuhan? Karena kita tidak melakukan yang terbaik sebagaimana Tuhan telah berikan kepada saudara. Mari saudaraku yang terkasih, jangan menyusahkan diri saudara dengan berangan-angan tetapi tidak bekerja, tetapi lakukanlah yang terbaik dalam hidup saudara, sehingga saudara akan menikmati hidup ini, sebab penentu akhir adalah Allah sendiri. Mari kita bekerja, tetapi yang menentukan adalah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus bekerja, tetapi yang menentukan adalah Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengusahakan apa yang perlu bagi kami. Dan ketika kami mengusahakan itu, kemuliaan-Mu lah yang menjadi orientasi pertama kami. Sehingga kami tidak salah melangkah dan salah bertindak. Supaya apa yang boleh kami lakukan ya Tuhan, menjadi berkat juga bagi orang banyak. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.